Hello everyone. Sebelum kita start, let me introduce myself ya. Jadi mungkin teman-teman di Jakarta sudah tahu, tetapi teman-teman yang mungkin di Nanjing dan Shenzhen belum kenal saya ya. Jadi orang bilang kan nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kalau ya semoga sudah kenal bisa sayang. Oke, saya ini lahir di Padang, Sumatera Barat. Saya ini orang Tionghoa. Saya ini lahir dari keluarga pedagang. Jadi saya lahir tahun 70. Saya anak ke-12 dari 12 bersaudara. Ini tipe orang Cina totok ya. Jadi papa saya memang lahir di Tiongkok dan tetapi kami semua anak-anak lahir di Indonesia. Saya anak ke-12 dari 12 bersaudara. Bayangin dulu dong, keluarganya seberapa gede gitu ya. Banyak banget, sampai foto keluarganya aja nggak bisa satu gitu, mesti dua. Nggak cukup. Nah, saya udahlah Padang, Cina, papa mamanya dagang lagi. Nah, perhatikan itu ya. Ini luar biasa nih. Cina, Padang, dagang. Udah dah. Oke, saya menikah dengan Yakub Susilo. Suami saya seorang pendeta sekarang, dan kami punya anak kakinya 4, bulunya banyak, namanya Jolly Goodfellow Susilo. Pendidikan saya dari SD sampai SMA saya itu di Padang. Saya fasih berbahasa Minang. Lalu sekolahnya saya ini lulusan seluruhnya dalam negeri ya. Saya nggak pernah sekolah di luar negeri. S1 saya Industrial Technology di UGM, Yogyakarta. Dan itu juga satu pengalaman yang luar biasa. Kalau saya nggak keterima di university pemerintah, mungkin saya nggak sekolah ya. Karena papa waktu itu sudah meninggal dan kami nggak punya uang untuk bisa masuk sekolah mahal gitu ya, apalagi ke luar negeri. Jadi teman-teman yang belajar di China sangat sungguh beruntung ya. Jadi nikmati itu, syukuri itu, dan mengucap syukur sama Tuhan dan bertanggung jawab sama Tuhan. Nah, jadi saya S1-nya di UGM, S2-nya saya memang kerja di marketing, jadi saya mengambil Magister Management di marketing di Jakarta, dan kemudian Tuhan menggelisahkan hati saya sambil bekerja, saya masuk sekolah teologi, ambil program MA in Christian Ministry di STTRI Jakarta, Sekolah Reform, dan kemudian ketika suami jadi pendeta, saya ambil lagi Master of Theology di ibadah dan di integrasi, kembali di sekolah yang sama di STTRI Jakarta ya. Nah, saya bekerja 30 tahun lebih sebagai profesional di marketing dan business management. Saya kutu loncat ya, bukan satu contoh yang baik sebenarnya. Karena saya bekerja di 19 companies di 26 tahun berkarir ya, makan gaji. 9 tahun di FMCG, di Nestle, di Bir Bintang, di Pepsi, di Unilever, di Sari Roti. 11 tahun saya yang melaunch Carrefour di Indonesia. Saya sempat menjadi pemimpin di Apotek K24, menjadi marketing director grup di Kawan Lama Group, Ace Hardware, Informa, dan lain sebagainya itu. Lalu sempat di NGO juga, karena ada kegelisahan-kegelisahan yang Tuhan taruh di hati. Saya kepengen kerja yang volunteer begitu ya. Saya pernah kerja di industri keuangan juga ya, di BCA sama di Equity Life. Nah, 8 tahun terakhir saya sudah tidak bekerja formal. Saya bekerja sebagai advisor, sebagai consulting gitu ya, dari berbagai perusahaan. Nah, karir saya dimulai dari bawah, dari betul-betul staff ya, lulus UGM, saya mulai karir dari bawah, dari staff sampai junior manager, terus lanjut sampai senior director, dan 8 tahun terakhir saya bekerja sebagai advisor. Sampai sekarang masih ngajar, masih consulting, masih advising. Spesialisasi saya di retail, wholesale, ngajar business strategy, marketing, communication, promotion, gitu ya, customer insight, negotiation. Saya juga partner untuk retail, spesialisnya di retail, di RB Consulting. Saya founder untuk Water Mission Indonesia, board member di Theology of Work Indonesia, dan board member di Reform Evangelical Seminary Foundation juga. Nah, sekilas itu sebagai manusia tetap idealis, sangat cinta Indonesia, nasionalis banget. Saya anak singkong, hobinya makan singkong memang. Kampungan. Lalu hobinya yang lain belajar, memang saya senang belajar, mencari insight, suka merenung, memasak satu-satunya hobi perempuan yang tertinggal, yang lain sudah nggak ada. Terus suka berolahraga memang.
Nah, itu sekilas tentang saya ya. Nah, sekarang kita nanti kalau mau nanya boleh. Tapi ntar ya, kita masuk sekarang ke get ready with the right mindset. Ya, ini kata si Cindy apa gaya anak muda ngomongnya begini sekarang gitu ya. Ya deh, saya ikut aja. Oke, get ready with the right mindset ya. Nah, kita get ready untuk apa sebenarnya gitu kan? Teman-teman belajar ke China jauh-jauh gitu ya. Sebenarnya pulang buat apa sih? Kepengen apa sih yang terjadi dalam benak kita ini ya? Kita tuh sebenarnya kepengen sukses bukan? Ya. Nah, sukses kalau saya tanya sekarang gitu ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita nggak tanya jawabnya entar di belakang, tapi coba jawab dalam hati ya. Apa sih sukses itu sebenarnya? Nah, kalau kita mendefinisikan sukses, waduh, macam-macam gitu ya. Sukses dalam apa dulu nih, gitu kan? Eh, ada strateginya, ada visinya, ada idenya, ada solusinya, ada plan. Wah, segala macam nih bicara tentang sukses. Dan sukses itu menurut orang-orang, waduh, nah ini ya, ada banyak hal di bawah itu yang mendukung sukses. Tadi cerita si Raymond tadi tunjukin kita video, Kobe Bryant itu bisa sukses gitu kan. Dengan latihan dari jam 4 pagi, buset gitu ya, sampai tengah malam, ngapain aja gitu. Nah, tetapi kita melihat bahwa sukses itu sebenarnya di bawahnya itu banyak banget. Nah, termasuk teman-teman semua ya. eh, Pasti punya mimpi gitu untuk sukses. Tetapi kalau kita tanya 500 orang akan menjawab definisi sukses yang berbeda-beda, bukan? Termasuk mengapa apa saya bukan sok-sokan bilang saya sukses tidak gitu ya, tetapi juga salah satunya mengapa mengundang saya begitu salah satunya untuk melihat apa sih pemikiran Bu Angelin ini di dalam sukses dari karirnya dan juga dari pengalamannya sebagai orang Kristen bukan. Jadi kita pun kepengen belajar bahkan ketemu orang-orang penting itu pengen tahu gitu. Sukses itu apa? Saya ingat sekali waktu saya masih kerja sebagai senior manager di Unilever, saya direkrut tuh sebagai di middle career ya, jadi agak disayang-sayang gitu ya, karena dari Unilever tuh biasanya direkrut dari bawah. Nah, saya direkrut tuh di tengah, sudah menjadi senior manager. Jadi karena disayang-sayang kita tuh ada schedule-nya ketemu chairman-nya gitu ya, 2 kali setahun dan kita dikasih 2 jam penuh bisa ngobrol gitu sama chairman. Saya ingat juga ketika saya bertemu dengan beliau ini orang India, namanya Nihal Kaviratne, nomor satu saya tanya sama dia adalah apa strategi Bapak gitu ya untuk engkau bisa sukses gitu. Nah, sehingga kita tuh curious, pengen tahu gitu, apa sih sukses? Bagaimana sih orang mendefinisikan sukses? Nah, kalau kita tidak berhati-hati, teman-teman, ada begitu banyak definisi sukses ya. Salah satu contohnya ini bukan orang Kristen. Dia bilang true success is about personal fulfillment and happiness, not societal benchmarks. Lalu ada lagi Brian Tracy namanya, dia mengatakan sukses is the ability to live your life the way you want gitu ya, to live it ya, doing what you most enjoy, surrounded by the people who you admire and respect. Nah, makanya kita mesti berhati-hati ya sebagai anak Tuhan. Sebenarnya bagaimana sukses itu sebenarnya? Karena semua orang mengatakan sukses itu seenak udelnya begitu ya. Jadi the road to success itu is always under construction gitu, nggak pernah bisa kelar gitu. Kalau kita tidak melihatnya in the right perspective ya. Nah, the brutal truth. Ini ada sebuah studi agak lama memang tahun 95 ya, dan ini saya belum lagi mendapatkan research terbarunya, tetapi ini sebuah studi yang dilakukan terhadap anak-anak muda usia 19 sampai 25. eh 19 sampai 25 kalau nggak salah, atau 15 sampai 29, angka 9 sama 5 terbalik-balik nih. 19 sampai 25 lah ya. Nah, ini adalah yang dilakukan studi ini, The State of Youth in Singapore. Ini dilakukan tahun 95. Nah, brutal truth-nya adalah begini, ketika mereka ditanya ya, what is your life goal? Nah, kira-kira nih ya, kembali jawab dalam hati ya, jangan jangan buka mic ya.
Apa jawaban nomor satunya kira-kira? Ya. Nah, dalam research ini 44% anak muda itu menjawab to live as I like. Nah, ya, ini Singaporean nih, bukan Indonesian ya. Tapi kan tahun 95 ya mungkin kita di Indonesia juga kena begitu ya. Eh, Mirip-mirip lah. To live as I like, 44%. Lalu yang terbesar kedua, 32%, to get rich. Tentunya to get rich supaya bisa live as I like kan gitu ya. Ini berkorelasi ini ya. 76% anak muda itu kepengen kaya dan kepengen hidup suka-sukanya begitu ya. Nah, selebihnya itu cuman sedikit ya. To acquire social position 12%, to improve society 8, others 4%. Ya, menarik ya. Nah, sehingga kalau kita lihat anak-anak mau sekolah apa gitu, para remaja, teman-teman semua ya, yang Anda yang berada di youth gitu ya, umur youth, itu kepengen sekolah apa? Nah, di Singapura orang berjuang untuk masuk dokter gitu kan, karena itu gajinya paling tinggi kan gitu. Terus bioteknologi, lalu proses desain, corporate finance, bla 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 dan seterusnya begitu ya. Nggak ada loh orang marketing di situ, wah kacau nih. Nah, jadi begitulah ya. Kita cari sekolah seperti Anda-Anda sekarang, cari sekolah buat apa sih sebenarnya? Oh, papa yang suruh, oh papi yang suruh, oh mami yang suruh, supaya cari kerjanya gampang. Ngapain sih cari kerja gampang? Ya, supaya dapat duit. Ngapain sih? Supaya saya bisa hidup suka-suka saya. Apa iya begitu? Ya, saya sangat mengagumi komunitas BCC ini karena kalian anak-anak muda yang menurut saya militan, punya hati untuk Tuhan, penyembahannya luar biasa, begitu ya. Saya sangat berdoa dan saya bilang, aduh Tuhan, kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami bisa untuk mengerti firman Tuhan ya. Tetapi brutal terusnya adalah seperti ini. Ketika Anda nanti kembali ke Indonesia, what do you have in mind? Ya, apa your life goal? Nah, sehingga ini menjadi satu pertanyaan untuk Anda. What are your goals? Nah, jadi teman-teman kalau engkau berfokus pada dirimu sendiri, at the end of the day, kita akan lost and broken. I was there, ya. Kalau mau menjelaskan karir saya, kita perlu satu hari satu malam nanti. Jadi saya nggak cerita kenapanya, tetapi I was there dan saya pernah lost and I was broken dan saya pernah juga hampir mengakhiri hidup saya sendiri ya, di mana Tuhan mengasihiku dan Tuhan encounter with me gitu. Nah, tetapi ini yang akan terjadi kalau kita itu fokus on ourselves ya. Nah, sehingga apa yang kita harus belajar hari ini adalah bagaimana kita punya perspektif yang benar dan punya mindset yang benar. Mari saya ajak kita tunduk kepala kita berdoa ya. Bapa di sorga mengucap syukur kami boleh berbicara dari hati ke hati pada malam ini. Bapa tolong kami, buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja di dalam kami, sehingga apa yang hamba sampaikan ini boleh menggugah kami. Supaya kami boleh Tuhan dalam hidup yang cuma sekali ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan seperti puji-pujian yang kami naikkan. Mata kami tidak ke kanan atau ke kiri. Hati kami tidak melenceng ke sana kemari. Tetapi kami boleh mengarahkan mata hati kami, mengarahkan pandangan kami, tahu tujuan hidup kami, dan melihatnya dengan mindset yang benar. Tolong kami ya Bapak, setiap kami, sertai kami. Dan kami kuduskan juga semua fasilitas yang kami pakai, sehingga ini boleh menolong kami di dalam mengenal firman Tuhan dan memahaminya. Terima kasih Bapak di sorga, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, baik, jadi saya lanjutkan ya. Jadi kita perlu melihat dari kacamata kita sebagai orang Kristen, punya mindset yang benar bagaimana kita melihat sebuah kesuksesan itu. Nah, jadi tertarik nggak untuk melihat apa sih definisi sukses menurut Alkitab? Apakah itu nomor satu, otak kita pasti kekayaan gitu kan? Nah, kita lihat ya Amsal 22 ayat 2.
Amsal 22 ayat 2 mengatakan, orang kaya dan orang miskin mempunyai hal yang sama, yaitu Tuhanlah yang menciptakan keduanya. Jadi teman-teman, suatu waktu nanti bisa jadi kita jadi orang kaya gitu ya. Ingat ya, Tuhan yang izinin. Suatu waktu apes gitu ya, melarat banget gitu ya. Ingat ya, Tuhan yang izinkan. Jadi sama ya, orang kaya, orang miskin, ya itu mempunyai hal yang sama, yaitu Tuhan yang menciptakan keduanya. Oke, nah kita masuk ke yang lain. Ya, makanya kita lihat ya, orang yang tidak menyadari hal ini dan kemudian merasa enggak ah, kaya miskin itu tergantung gue. Kalau gue hard work, gue begini, gue begono, gue bisa jadi orang kaya. Tapi kalau orang miskin itu pasti males. Kita menjudge, kita suka sekali menghakimi orang lain dan mengatakan orang itu males. Makanya melarat gitu ya. Saya orang yang paling kejam teman-teman ya. Saya dari dulu tuh nggak pernah melihat kemiskinan itu sesuatu yang perlu dikasihani. Puji Tuhan, Tuhan ubah ya. Sekarang bisa jadi founder Water Mission. Saya merasa itu bukan si Angelin ya. Angelin yang dulu, Angelin yang kejam. Angelin yang tidak berbelas kasihan begitu ya. Kalau ngelihat orang miskin, otak saya pasti judge dia males nih. Ini orang nggak pantas ditolong lah ya. Nah, tetapi orang kaya juga demikian. Banyak orang kaya itu mengapa begitu? Karena merasa kerja keras kayak si Kobe Bryant tadi ya. Gue berhasil karena begitu kan. Nah, ini yang cilaka teman-teman. Bagi orang yang punya banyak duit ya, kalau dia berfokus pada dirinya sendiri dan dia merasa itu semua hasil dari dirinya sendiri, ini yang terjadi. Contohnya salah satu ya, Thomas Lee ini bilionernya US yang bukan bisnisnya nggak fail, tapi dia commit suicide. Nah, lalu kita masuk yang kedua. Sukses itu karena talenta, karena bakat, karena kapasitas kita gitu ya. Gue memang orang berbakat kayak si Kobe Bryant tadi ya, main basket aja bisa bakat gitu ya, ampun gitu ya. Itu mati masuk surga nggak tuh? Jadi talenta, bakat, kapasitas itu kita explore gitu ya dan kita bisa menjadi baik dan kita merasa hebat begitu. 1 Korintus 4 ayat 7b mengatakan, apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ya, jadi sadar nggak apa yang kita punya termasuk otak kita ini, jalan pikiran kita, talenta kita, bakat kita, kapasitas kita, itu sebenarnya kita terima bukan? Nggak pernah kita punya loh. Itu kita dapat gitu loh. Ya, apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kita suka klaim kan, enggak, ini kerja keras gue, enggak, gue memang bakat, gue talentanya besar. Dalam hati ya Tuhan mungkin ngelihat kita juga, iya capek deh gitu kan. Mengapa engkau menerimanya, tapi engkau mau mengegahkan diri dan seolah-olah engkau tidak menerimanya, gitu ya. Nah, sehingga orang yang mengaku bahwa enggak, gue memang berbakat, gue memang hebat, dan gue selalu gue, dan berfokus pada dirinya sendiri, end up dengan kasus yang sama. Ya, orang yang merasa sangat berbakat, sangat begini, sangat begono. Ujungnya hidupnya akan terasa kosong karena dia berfokus pada dirinya sendiri. Ya, lama-lama terikat dengan fans, lama-lama tetap ingin memperbaiki diri, merasa lebih lebih heboh lagi berlatih dan lain sebagainya, ujungnya mati. Kita lanjut. Pengaruh atau kuasa? Enggak, Bu. Gue mau sukses karena gue pengen berpengaruh ataupun kuasa. Yohanes 19 ayat 10b sampai 11a. Pilatus berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Jadi, teman-teman semua, apapun yang kalian pikirkan dalam benak ya, mungkin dari kecil cita-cita, sekarang lagi merebut, mengejar karir, membangun masa depan begitu ya. Ingatlah, kita berkuasa atau tidak, punya pengaruh atau tidak, itu diberikan dari atas.
Ya, jadi puji Tuhan kalau itu terjadi. Kalau tidak, tidak apa-apa. Ya, pengaruh dan kuasa itu datang dari Tuhan dan itu satu kepercayaan. Ya, jadi orang yang kembali tidak percaya Tuhan, orang yang merasa hebat banget, King of the Pop gitu ya, ini si Michael Jackson juga mati bunuh diri. Nah, sehingga semua itu adalah pemberian Tuhan. Yohanes Pembaptis menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi adik-adikku semua, anak-anakku semua, saya sangat berharap Roh Kudus bekerja di dalam diri kalian, di dalam diri saya juga, untuk merendahkan hati kita. Ya, sadar betul kalau apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang, itu adalah satu kepercayaan. Dan itu adalah sebuah karunia buat kita. Ini yang terjadi juga untuk Lady Diana ya. Dia kurang apa gitu ya? Ini Cinderella gitu ya, yang bukan siapa-siapa, guru TK di jadi eh, eh, princess gitu terus jadi permaisuri mestinya sekarang ya, tetapi hatinya kosong dan dia mencari ke sana kemari dan dia merasa sendiri hampa karena tidak pernah mendedikasikan diri sebenarnya. Tetapi ada yang kosong dalam diri kita ini. Dan itu yang kalau orang hidup di dalam fokus kepada dirinya sendiri, kita akan hilang, ya. Tidak akan pernah ada yang memuaskan kita dan kita akan terus mencari dan ujungnya kita akan mati. Nah, serem ya. Nah, sehingga Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 mengingatkan kita, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya tegaskan teman-teman ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Tuhan juga udah katakan, kamu harus pilih, pilih Tuhan atau pilih Mamon. You cannot have both. Kita, kebanyakan dari kita majority Chinese, kita selalu diajarin orang tua kita untuk punya uang. Dan kemudian kita jadi lahir baru, kita mau punya Tuhan. Dan ini conflicting. Dan kita sebagai orang Kristen tuh nyamannya gini, Tuhan ya iya, uang ya iya. Puji Tuhan, percaya Tuhan dapat uang banyak. Siapa bilang? Tuhan sendiri bilang, engkau tidak bisa melayani dua Tuhan. Engkau harus pilih, mau pilih Tuhan atau mau pilih Mamon. Ya, gunakan mamon ini sebagai alat, bukan sebagai master. Nah, jikalau engkau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini, ingat teman-teman, sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Kalian berada di China, suatu negara yang luar biasa maju dan luar biasa men-trigger consumerism, ya. Nah, ini kita mesti aware. Jadi, teman-teman, apakah Anda melakukan, tadi saya melihat ya, kita ada jasa just tip contohnya, dan kemudian kita bisa kasih persembahan buat Tuhan. Saya mau menantang Anda lebih jauh lagi. Kalau just tip itu hanya triggering consumerism, stop doing that. Ya, karena Tuhan pasti tidak berkenan. Bagaimana kita melakukan just tip untuk hal-hal yang baik gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita menggunakan pengaruh kita untuk menjadi agen kebaikan, bukan menjadi agen consumerism, ya. Nah, sehingga saya suka sekali ayat ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Buatan Allah, ini kata Yunaninya adalah poema. Poema itu yang dalam bahasa Inggris kemudian menjadi poem gitu ya, menjadi puisi. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua, kita diciptakan ulang. Jadi kita udah diciptakan oleh Allah. Kemudian kita, teman-teman yang sudah lahir baru, yang sudah terima Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali, kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Nah, ini boleh jadi kuis nih ya. Kita diciptakan berapa kali?
A satu, B dua gitu ya. Kita diciptakan dua kali ya. Tuhan pertama kali membuat kita dan yang kedua kita yang sudah ditebus, diciptakan kembali di dalam Kristus. Nah, saya mau menantang nih. Biasanya kita taunya ya, kita diselamatkan dari dosa kita kan. Kita diselamatkan dari hidup kita yang kelam dan kita menjadi manusia baru. Sekarang saya tanya, kita diselamatkan untuk apa? Itu yang harus kita tanya. Ya, jadi karena kita ini buatan Allah, kita sudah ditebus dan kita sudah diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. So what? Gitu loh. Kita diciptakan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi ayat ini sangat-sangat baik ya. Kita harus mengingat bahwa kita itu diciptakan Tuhan bukan dari dosa. Itu kejadian, sudah beres ya. Tetapi kita diselamatkan dari dosa itu untuk apa? Untuk apa kita sudah ditebus kalau gaya hidup kita sama aja sama orang dunia? Nggak ada bedanya. Nah, sehingga kita diingatkan, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita ditebus itu untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, yang saya tadi contohin ya, jangan triggerin consumerism karena itu pekerjaan jahat. Apa yang harus kita lakukan dong? Boleh nggak bawa makanan sehat? Oh, boleh, kan gitu ya. Boleh nggak membawa inovasi? Oh, boleh. Coba pikirkan sesuatu yang tidak sekedar hanya men-trigger consumerism, tapi do something about it gitu ya. Yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Makanya tadi saya jelaskan teman-teman, saya itu Padang, saya itu Tionghoa, dan saya itu papa mamanya dagang. Orang mungkin akan bilang, aduh ini pelitnya seanjing-anjing gitu ya. Nggak apa-apa lah. Yang saya syukuri itu adalah ketiga hal ini Tuhan siapkan. Saya nggak bisa deny saya orang Padang karena saya lahir di Padang dan besar di Padang, biasa dagang. Saya nggak bisa deny papa saya datang dari Tiongkok, ya dalam keadaan sangat miskin sampai ke Indonesia dan harus bekerja keras. Dan kami semua anak-anak belajar kerja keras dari kecil. Dan yang ketiga, papa saya orang dagang. Sampai sekarang saya jago banget dagang. Nah, apa ini bukan Tuhan persiapkan sebelumnya? Jadi alangkah sayangnya kalau saya sekarang melayani Tuhan ini tidak melayani kalian ini, orang-orang yang ada di marketplace ya. Karena Tuhan sudah memberikan saya 30 tahun pengalaman di marketplace sebagai orang Kristen. Nah, jadi untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Suami saya seorang pendeta, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Tetapi saya semula berpikir saya akan pelayanan di gereja penuh untuk melayani suami. Tetapi Tuhan bilang betul-betul ingetin gitu ya. Kenapa Angelin kamu ada di situ gitu? 30 tahun. Aku kasih kamu karir demikian. Kamu mesti kembali dan layani ya generasi yang lebih muda dari kamu yang ada di marketplace. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Jadi ayat 2 ayat 10 Efesus 2 ayat 10 ini benar-benar satu ayat yang sangat special for me gitu ya. Yang saya sadar betul setiap kita itu istimewa, setiap kita itu unik dan Tuhan mau kita melakukan suatu pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Ya, Tuhan bilang di gereja sudah banyak hamba Tuhan. Kamu balik ke marketplace. Siap Tuhan, begitu ya. Nah, jadi, nah sekarang saya mau masuk nih teman-teman. Kalau kita sudah tahu ya, saya yakin dan percaya kalian semua sudah tahu. Saya melihat bagaimana kalian begitu militan untuk menyembah Tuhan dan luar biasa. Saya merasa banget, em, saya mengagumi. Saya bilang nih anak-anak yang luar biasa, kalian betul-betul excellent gitu ya, dan kalian betul-betul belajar untuk sayang sama Tuhan, takut sama Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa. Nah, sekarang kita masuk nih. Bagaimana kita menjalankannya ya? Saya mau memberikan sebuah uh, apa kira-kira perspektif gitu ya, right mindset. Nah, saya mau mengambil satu perspektif yang biasanya dipakai oleh orang Jepang. Saya yakin teman-teman mungkin sebagian dari kita sudah pernah tahu tentang ini ya. Tetapi saya mau melihat ikigai ini
dari kacamata sebagai orang Kristen ya. Jadi kita tidak boleh mengadopsi mentah-mentah begitu ya. Enggak, kita harus tetap pakai screening yang biblical. Nah, tetapi ini metode yang baik nggak? Ya, ya. Sebagai orang yang sudah bekerja sekian puluh tahun, saya melihat sejauh ini adalah satu metode yang sangat terstruktur yang menolong kita. Saya sharing ya, pelan-pelan ya, supaya kita mengerti. Nah, Ikigai itu punya 4 circles. Circle pertama itu adalah love. Nah, love itu adalah tentang kesukaan kita, hobi kita, bakat kita, talenta kita. Oke? Nah, circle kedua adalah passionnya kita. Passion itu datang, good at, bukan passion, maaf, revisi. Good at, ya. Apa yang menjadi keahlian kita. Bahasa Indonesianya keahlian, ya. Nah, ini adalah datang dari kita belajar. Karena kita belajar, kita paham. Kan gitu, seperti saya contohnya, saya belajar teologi, saya belajar marketing. Sekarang saya paham yang namanya marketing with wisdom, kan gitu ya. Marketing dengan cara biblical. Itu paham karena belajar. Nah, kemudian saya jago. Karena apa? Karena latihan. Karena saya pernah menerapkan hal-hal itu waktu saya bekerja di berbagai perusahaan itu. Latihan, jadi jago gitu ya. Jadi good at itu adalah sebuah keahlian yang terjadi karena kita belajar atau seperti si Kobe Bryant tadi ya, latihan begitu. Nah, yang ketiga adalah paid for. Nah, paid for itu saya mencoba mencari K semua ya, kelangkaan gitu ya. Kelangkaan. Ini sesuatu yang dicari-cari orang dan kemudian profesi yang langka dan dihargai dengan tinggi. Yang keempat adalah needs, kebutuhan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat diperlukan. Jadi ada 4 ini ya, teman-teman ya. Love, good at, paid for, dan needs. Mari kita pelan-pelan masuk satu-satu ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang passion. Passion itu terdiri dari 2 lingkaran, bukan? Yaitu love, kesukaan, dan yang kedua adalah good at. Oke? Itu namanya passion. Oke? Nah, jadi teman-teman jangan bilang begini nih, oh passion gue di sini nih ya. Kalau Anda tidak menyukainya, kalau Anda tidak ahli ya nggak aci bilang suka doang itu passion itu nggak aci dalam istilah ikigai ya. Passion di sini adalah kita menyukainya dan kita juga ahli. Saya kasih contoh. Saya suka menyanyi teman-teman, tetapi saya nggak jago nyanyi. Kalau saya nyanyi bubar kan gitu ya. Jangan nyanyi kalau begitu. Nah, itu nggak bisa disebut I'm passionate in singing gitu ya, nggak bisa gitu. Karena saya cuman suka menyanyi, tapi saya nggak jago. Saya nggak aci bilang passion. Nah, yang tidak ada di dalam passion itu adalah paid for dan needs-nya kan. Nah, sehingga kalau kita mencari pekerjaan, ya di sini nih, ya itu sesuatu yang kita suka dan kita jago di situ, itu namanya slave by passion. Kerja itu sebagai hobi, kerja itu sebagai ekspresi diri. Contohnya, saya suka main kelereng, saya jago banget ngebidik gitu ya main kelereng. Nah, saya jadi jagoan main kelereng gitu ya. Tetapi bisa hidup nggak nih kalau saya jagoan main kelereng? Nggak ada yang mau nonton, nggak ada yang mau bayar kan gitu ya, dan nggak dibutuhin juga gitu. Tetapi kalau saya tetap ngotot mau menjadi pemain kelereng gitu kan, karena suka banget dan jago banget main kelereng, itu namanya self-centered. I don't care about others, I care just about myself ya. Nah, what is missing adalah no economical sense. Siapa yang mau bayar orang main kelereng kan gitu ya? Atau misalnya kita suka masak kue misalnya ya, kita jago masak kue, kita suka makan kue, kita suka masak kue. Tetapi semua orang sudah jadi tukang kue, sehingga itu nggak dinilai, nggak tinggi nilainya, sehingga pasarnya sudah saturated gitu ya. No economical sense artinya, lu mau berkarir di situ artinya bunuh diri lah, kan gitu ya, nggak akan bisa lanjut gitu ya. Dan kita tidak membawa impact on others. Kue kita biasa-biasa saja, tidak lebih hebat dari orang lain, tidak membawa manfaat lebih dari orang lain. Ya, jadi bisa nggak kita mencari pekerjaan tuh passion gua dah kan gitu ya?
ya lupakanlah ya, karena itu tidak akan bisa sustain. Nah, lalu kita beranjak kedua, profesi deh. Ya, nah profesi itu lingkaran dari good at dan yang langka. Ya, wah ini jago, bayarannya gede nih ya. Yang nggak ada adalah kesukaannya. I don't love it actually. Dan kebutuhannya nggak ada. Contohnya ini adalah saya misalnya sekolah, saya nggak begitu suka masak sih. Tapi, waduh, nonton MasterChef nih ya, gue kepengen jadi chef. Ya, padahal nggak suka nih. Ya udah, saya kebetulan papa mama punya duit banyak, sekolah ke Swiss gitu kan. Waduh, mentereng dong. Udah jadi chef gitu ya. Datang sekolahnya dari Swiss. Waduh, saya pulang ke Indo. Wah, saya jadi eksekutif chef dong. Hotel bintang 5 Ritz-Carlton gitu. Good at, duitnya banyak. Tapi sebenarnya aku nggak suka sih. Kan gitu. Karena good at bisa dari belajar dan bisa dari berlatih kan, belum tentu suka. Nah, sehingga yang terjadi adalah kita akan slave by profession. Kita tuh kerja hanya untuk karir, untuk gengsi saja. Nah, dan ini juga self-centered. Karena sebenarnya kita berfokus pada diri kita sendiri. Ya, what is missing adalah nggak ada rasa senangnya. Jadi begitu pulang kerja pergi cari hal yang lain yang menyenangkan hati kita. Makan coklat misalnya, atau pergi jalan-jalan, atau pergi nonton. Pokoknya kita bosen gitu. Dan tidak bahagia di dalam pekerjaan kita. Nah yang ketiga, yang berikutnya adalah jelas tidak ada impact on others. Ya, nah, coba saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah vocation. Nah, vocation itu adalah lingkaran dari paid for, langka, dan dibutuhkan. Wah, mantep nih, kan kita gitu ya. Vocation nih ya. Tetapi nggak ada hatinya, nggak jago juga. Nah, ini bahaya nggak? Oh, ini sangat berbahaya. Ini kerja hanya sebagai bisnis. Sarana cari duit. Pokoknya itu lagi laku. Pokoknya itu dibayar banyak, kan gitu ya. Didemenin, duitnya banyak. Ya udah, kita kerjanya itu aja, pokoknya dapat duit gitu kan. Nah, ini sangat-sangat self-centered juga dan what is missing adalah kamu akan bosan, tidak bahagia sebentar aja. Ya, duitnya banyak tapi aduh, mukanya udah cemberut aja begitu kan dan tidak ada expertise. Karena kita nggak jago sebenarnya. Ini adalah bisnis musiman sebenarnya ya. Karena kita akan bisnisnya ya produknya so-so ya. Service-nya juga so-so because you don't put your heart there gitu. Nah, kamu nggak suka dan kamu nggak jago di situ. Ini benar-benar hanya sarana cari duit. Next, mission sekarang. Nah, mission itu adalah needs ketemu sama love. Wah, ini bagus nih kan. Mission. Kita kan orang-orang yang bermisi kan gitu ya. Nah, di sini nggak jago, saudara. Ya, hanya mengandalkan hati dan mengandalkan, oh butuhnya banyak gitu ya. Kita mau deh jadi missionary. Kalau Anda jadi missionary, Anda harus jago kan gitu ya. Nah, sehingga ini berbahaya karena ini slave by mission. Itu tadi, kita kerja ini mau mencari meaning sebenarnya. Merasa kayak saya sekarang ya, jadi foundernya Water Mission ya. Wah, cinta abis dan gitu, dan ini kebutuhannya besar, dan aku kerja untuk mencari arti, begitu kan. Apa iya gitu, ini tetap self-centered. Ya, ya enggak. Satu orang cari duit, ya ini cari arti, sama aja. Fokusnya kepada dirinya sendiri. Nah, what is missing adalah tidak ada expertise, nggak jago, itu akan kampungan banget ya. Tuhan bilang begini, mendingan lu jadi supir taksi yang baik daripada lu jadi missionary tapi abal-abal gitu ya. Karena engkau tidak jago, engkau tidak memperkaya dirimu, engkau tidak enrich yourself, belajar lebih dalam, latihan lebih bagus, tidak good at gitu. Nah, jadi sebagai missionary you have to good at gitu ya. Jadi ini juga no expertise, lalu tidak ada economical sense. Ya, secara long term melarat ini, ya nggak ada duitnya nih, setengah mati. Nah, bagaimana kalau kita punya tiga deh Bu, tiga lingkaran gitu. Baiklah ya, ini passion ketemu profession sekarang. Jadi adanya hatinya ada, lalu good at-nya juga jago, duitnya juga ada. Wah, nah ini kayak si Brian tadi tuh. Ya, si Kobe Bryant itu suka banget main basket, jago banget main basket, ditonton orang hebat banget. Nah, boleh nggak kita berprofesi seperti itu jadi orang Kristen? Ya,
Yang nggak ada adalah kebutuhannya itu sebenarnya itu cuma tontonan ya. Itu butuh nggak sih orang sih? Kagak lah. Kan gitu ya, ngabisin duit orang mah iya gitu. Nah, sehingga hati-hati di sini. Karena ini adalah namanya jagoan egois. Jagoan, dia jago. Tapi egois. Sangat self-centered, saudara. Ya, makanya saya tantang ya. Apakah ini berhubungan dengan tujuan Tuhan? Ada nggak kena mengenaknya dengan tujuan mulia Tuhan? Kalau kita itu, gue suka banget, gue jago banget, duitnya banyak gitu ya. Ini namanya jagoan egois. Mati masuk neraka nih. Ya, satisfy but no impact on others. Nah, dan ini rentan kecemburuan sosial. Ya, gampang banget orang itu ngegosipin, ngejatuhin karena tidak peduli sebenarnya sama orang lain ya, dan rentan merasa tidak berguna. Makanya orang-orang seperti Kobe Bryant, Michael Jackson gitu ya itu tadi rentan merasa tidak berguna dan ujungnya bunuh diri dan ujungnya berakhir dengan menyia-nyiakan hidup, drugs addicted lah segala macam dan lain segala macam ya. Jadi satisfy but no impact on others itu akan membuat kita tidak berguna. Dan secara long term, ini nggak bagus. Ya, oke. Kita coba yang lain. Passion sekarang ketemu mission deh. Nah, ini tadi ya. Ada love-nya, ada good at-nya, ada needs-nya. Ya, ini kan keren nih ya. Yang nggak ada tuh duitnya aja nggak ada. Ya, dibayarnya nggak gitu kan. Ini tadi. em, apa bikin yayasan kayak saya ini gitu ya. Dengan hati gitu ya melihat kebutuhannya besar dan I'm good at it gitu contohnya ya. Tapi nggak ada duitnya loh gitu ya. Nah ini juga berbahaya saudara-saudara. Ini benar-benar yayasan sosial. Saya harus pintar cari donor. Kalau tidak, yayasan ini akan berhenti dan mati gitu ya. Atau saya harus jadi filantropis dulu sebelumnya. Baru saya bisa melakukan hal seperti ini supaya yayasan ini bisa berjalan. Karena nggak dibayar. Nah gitu ya. Jadi hatinya penuh, senang gitu, tapi melarat saudara. Ya. Nah, ini rentan bangkrut. Secara jangka panjang juga nggak bisa tahan ya. Jadi bersyukurnya yayasan yang saya pimpin, puji Tuhan masih didanai 100% dari Amerika ya. Jadi saya tidak dibayar, saya bekerja volunteer, tetapi tim yang bekerja semua dibayar dari ada satu donatur kita dari Amerika. Nah, berikutnya mission ketemu vocation, ya kan? Ini juga hatinya ada, lalu kebutuhannya gede, lalu duitnya juga banyak. Tapi yang nggak ada nggak jago. Nah, boleh nggak nih? Ya, jadi hatinya ada, kebutuhan gede banget, duitnya banyak, tapi males orangnya, nggak mau belajar. Ya, nah ini berbahaya. Ini adalah bisnis musiman, itu tadi ya. Orang mau bikin kafe, ikutan gampang bikin kafe itu beli mesin gini 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 gini, cenderung jadi happy but insecure. Why? Karena dengan cepat itu akan tergantikan kepada orang yang lebih jago. Orang yang lebih pinter, orang yang lebih paham, itu akan segera menggantikan dan itu secara long term sustainability-nya juga nggak ada. Oke? Nah, sehingga terakhir nih, vocation ketemu profession, ya. Ini kebutuhannya gede banget, duitnya ada gitu ya, dan kan aku jago, jago banget. Tapi hatinya nggak ada, ya. Nah, ini adalah biasanya nih jagoan terpaksa. Contoh, kita nggak suka bisnis. Nah, mungkin kalian mulai relate dengan diri kalian. Aku nggak suka bisnis. Tapi papi bayarin sekolah bisnis. Aduh, gitu ya. Gua doyannya ngelukis kan gitu ya. Jadi kita jago karena dibayar. Kita sekolah gitu ya. Dan harus bertanggung jawab sama papi nih. Ya sudahlah, pergi sekolah lah gitu ya. Dan jadi ahli. Dan pulang-pulang jadi konsultan. Oh keren dong kerjanya di gaya-gaya lagi gitu ya. Duitnya banyak. Lalu kebutuhannya memang lapangan pekerjaannya terbuka ya. Tapi ini jadinya jagoan terpaksa. Jagoan tapi terpaksa. Wealthy but no love. Nah, ini berbahaya adik-adikku karena kalian akan burn out dengan cepat ya, karena kosong hatinya. Nah, secara long term ini juga nggak bisa. Nah, sehingga adik-adikku kalau kita lihat ikigai ini ya, saya ambil titik tiga yang pertama ya. Ini adalah hatinya ada, jagoan,
dibayar juga ya. Jadi hati ada, jagoan dan dibayar ya. Yang ketemu ini dong yang diarsir tiga-tiga lingkaran kan. Nah ini artinya jagoan egois ya si Kobe Bryant tadi. Satisfy but no impact on others ya. Kalau yang ini passion apa namanya good at, paid for dan needs gitu ya. Ini jagoan terpaksa tadi. Kaya tapi nggak ada hatinya. Gampang burn out ya. Kalau yang ini bisnis musiman tadi. Kita happy tapi kita insecure karena kita nggak jago ya. Dan itu gampang digantiin orang. Dan yang ini adalah ini yayasan sosial. Hatinya delight, fullness tetapi melarat gitu ya. Nah, sehingga ikigai itu menolong kita, teman-teman. Sebenarnya tuh kita harus berpusat ke yang di tengah ini. Sederhana sekali untuk mengatakan, itu gue harus suka dulu, gue harus jago dulu. Wah, ini memang kerjaan yang bayarannya bagus dan ini dibutuhkan semua orang. Apa iya ada di dunia ini? Ada sih, tapi jarang kan gitu ya. Di sorga antar kita ketemu. Nah, tetapi teman-teman bisa nggak? Bisa. Nah, karena kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, ya, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, nah saya mau menantang kita teman-teman gini. Sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus, kita tahu bahwa kerja itu adalah ibadah kita, bukan? Ya, teman-teman muslim kita juga ngomong begitu loh, kerja adalah ibadah gitu ya. Word is worship. Jadi nggak bisa lagi bilang word and worship ya. Word 6 hari di luar sana dan sehari Minggu kita worship kan gitu. Tadi pagi kita kerja dari pagi sampai sore, malam ini kita worship. Itu masih namanya dikotomi, hidup yang terpecah ya. Word and worship. Kita harus transform, berubah. Word tidak boleh dikatakan as worship, tetapi word is worship. Ya, jadi kerja itu adalah ibadah. Nah, kalau kerja itu adalah ibadah, saya tantang nih ya, kita harus kalah-kalahan. Kalah-kalahan artinya bisa empat-empatnya, puji Tuhan. Tetapi kalau nggak bisa empat-empatnya, apa yang harus nomor satu gitu loh menjadi pertimbangan kita, apa yang nomor dua, apa yang nomor tiga, apa yang nomor empat, ya. Nah ini perlu 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 saya tantang nih, perlu kita diskusikan sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita melihat ini? Nah, saya mau break di sini supaya kita bisa langsung tanya jawab ya. Sebagai orang Kristen, kita no longer bisa bilang apa idealnya kita mau empat-empatnya. Tapi brutal facts-nya adalah we are in the fallen world gitu. Kita nggak bisa mau empat-empatnya. Dalam pengalaman saya kerja 30 tahun lebih, nggak pernah ketemu tuh begitu tuh ya. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus menjadi hal utama yang kita perlu berantemin dalam hal ini? Kalau menurut aku, I think yang harus nomor satunya itu kan tadi di IKEA ada yang tentang love kan, tentang Hmm, kasih. hmm, I think kalau dilihat dari Alkitab di mana hukum yang terutama itu kasih Tuhan dan kasih sama manusia, berarti harusnya yang paling utama yang kita taruh adalah apakah kita bisa semakin mengasihi orang dari apa yang kita lakukan, jadi kasih yang ditaruh di paling pertama. hmm, hmm. Kasih dalam hal ini kan love ya, kesukaan ya, Ya, kesukaan kita. tapi jadinya kesukaan kitanya itu harus lebih ke orang. Berarti needs dong. Oh iya betul. Oh iya, iya betul. Berarti needs ya. Berarti needs ya. Berarti needs ya. Benar 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 benar. Oke. Ya. Kalian suka bingung di sini. Halo Ibu Angelin. Nah, Halo. Bu Angelin mungkin boleh dibantu karena mereka banyak yang ngeblank ya. Hmm, Mungkin mumpung mereka masih bisa melakukan sesuatu itu nih masih awal sekali nih Bu Angelin. hmm, Kira-kira boleh nggak dipandu untuk stepnya? Misalnya apakah kalau kita kan suka pusing sekarang dengar anak zaman sekarang itu selalu ngejar passionnya. Padahal kayak gimana ya yang tadi ya yang agak agak jagoan egois juga kadang kan kayak nggak nangkep gitu realitanya seperti apa gitu. hmm. Nah ini mungkin boleh nggak di guide mumpung mereka memang baru benar-benar start terjun ke masyarakat atau masih yang ada yang belum. Jadi apa dulu the quest of the pencarian ikigainya ini dimulainya bagaimana?
sekarang aku lagi, aku belum dapet spesifiknya seperti apa di Ikigai. Nah, ini gimana? Kita coba lihat rahasianya ya. Tapi ini menurut juga bukan ini menurut pemikiran saya. Jadi ketika saya merenungkan dan saya banyak baca buku juga. Nah, kalau kita lihat beberapa teolog Kristen, mereka selalu menaruh keterbebanan. Nah, bahasa Indonesianya itu keterbebanan itu menjadi satu hal. Pertama, tahu nggak artinya keterbebanan? Em, jadi di dalam hati kita itu Tuhan itu memberi sebuah beban gitu ya, bukan sesuatu yang kita suka sebenarnya, tetapi contohnya ya, em, apa? Misalnya contoh seperti saya, Tuhan itu taruh orang miskin gitu. Kalau lihat kemiskinan itu yang tadi saya bilang, saya jadi mula-mula tuh marah tuh nggak sama orang miskin. Saya merasa males nih, bego nih, intinya gitu ya. Tetapi itu nggak habis-habis Tuhan taruh di hatiku. Sampai sayanya bertobat untuk melihat, iya ya, banyak orang miskin itu bukan karena mereka bodoh gitu. Bukan karena mereka itu malas. Tidak. Hidup itu begitu kompleks gitu. Sehingga alangkah jahatnya saya untuk menghakimi gitu ya. Nah, jadi kalau kita membaca buku-buku Kristen, Anda boleh baca The Call-nya O.S. Guinness gitu ya, ada Bruce Barkley, macam-macam lah ya. Intinya mereka bilang nomor satu itu adalah keterbebanan. Nah, sehingga kalau kita petakan itu di dalam Ikigai ini, yang nomor satu adalah mestinya what the world needs. Itu nomor satu yang harus kita pikirkan. Ya, the needs. Jadi benar nih Raymond, Keisha tadi cerita itu, mestinya itu dulu yang kita perlukan. Karena apa? Karena kita ini siapa? Kan kita ini perpanjangan tangan Tuhan, toh. Kita tuh tidak boleh bekerja untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita bekerja sebagai self-centered, ujungnya tadi itu tadi. Orang kaya bunuh diri. Orang famous bunuh diri. Orang punya kuasa bunuh diri. Ya, karena kerja itu tidak boleh untuk diri kita sendiri. Itu yang menjadi sebuah em, eh, apa ya, larangan. Makanya Tuhan selalu bilang kan, kasihi Tuhan, kasihi sesama. Dirimu sendiri itu di belakang gitu. Nah, sehingga jangan bilang begini, tapi gua nggak suka, Bu, kan gitu ya. Ntar dulu, sekarang saya tanya ya, kita anak muda zaman sekarang, kerjaan begitu banyak, macem-macem gitu. Kalian boleh pilih gitu ya. Bukankah itu satu privilege? Ya enggak? Coba bayangkan orang tua kita. Emang mereka punya privilege? Kayak orang tua saya. Miskin melarat gitu ya dari Tiongkok mungkin kabur ke Indonesia. Kita nggak tahu dia nggak punya privilege. Nggak bisa baca tulis ya udah ngapain bisanya dagang ya udah dagang. Nggak punya pilihan kan. Nggak gue mau jadi psikolog gitu kan nggak bisa. Ya dagang. Nah kalau dia dagang terus nggak jago gue dagang. Terus boleh lari gitu anaknya 12 biji mau dikasih makan apa? Nggak bisa kan? Nah kita beruntung karena kita punya begitu banyak privilege. Coba mulai 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 sadar deh gitu ya. Abraham, contoh tokoh di Alkitab. Apa dia punya pilihan? 75 tahun Tuhan suruh pergi. Berangkat dari Ur Kasdim, berangkat. Kemana Tuhan? Nggak tahu, pokoknya camping gitu kan. 75 tahun disuruh camping. Bayangkan. Ya, for the God's purpose gitu, bukan untuk tujuan dia. Kalau dia mau mau egois dia bilang, aduh Tuhan ini rumah gue udah bangun susah loh, ini ada pemadam, ada pemanas air panasnya ada loh. Rumah Abraham zaman itu digali, penggalian arkeologi bilang rumah Abraham sudah ada pemanas air panasnya loh. Tahun 4.000 tahun sebelum Masehi coba. Nah sekarang Tuhan suruh dia berangkat 75 tahun tinggal di tenda. Sampai kapan kagak tahu, pokoknya berangkat. Dan dia berangkat. Ya, kita kita so luxury ketika kita punya pilihan. Tapi orang tua kita nggak punya pilihan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab nggak punya pilihan. Samuel, mamanya kasih ke bait suci. Nah loh, Samuel enggak, gue mau jadi jagoan layangan. Emang bisa gitu? Ya udah dari kecil jadi imam. Punya pilihan nggak Samuel? Enggak, gue demen main biliar. Nggak bisa. Jadi jadi peternak dah. Gembala kayak Daud. Nggak bisa. Jadi imam.
Gitu kan? Nah, orang nggak punya pilihan, saudara. Kalau Anda punya pilihan, puji Tuhan. Nah, tetapi kalau kita kalah-kalahan ya, kembali nih, karena kita tidak hidup dalam dunia yang kita bisa mau semua. Yang harus kita belain nomor satu, what is the world needs gitu mestinya. Nah, saya kasih contoh seperti kita teman-teman mungkin ada yang di marketing juga ya atau di production gitu, kita mesti bisa melihat bahwa yang kita kerjakan ini adalah em, carilah kebutuhan yang real gitu ya. Juallah produk dan jasa yang betul-betul dibutuhkan dunia. Nah, ini menjadi satu kalau mau lihat lagi lebih detail ini saya mesti ngajarin marketing nih, membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Nah, ini adalah kebutuhan ya, needs bukan wants. Nah, yang harus dipenuhi itu adalah customer needs, is not customer wants. Karena wants nggak pernah ada habisnya. Dan itu kita triggering consumerism. Jadi nomor satu adalah kebutuhan real. Nah, nomor dua, sayangnya grupnya Kezia tadi jawabnya nggak benar tuh ya, bukan bukan yang dibayar harusnya. Tetapi kalau kita tahu kebutuhannya itu, ya Abraham tahu nih Tuhan suruh tinggal di kemah, apa yang harus dia lakukan si Abraham? Latihan tinggal di kemah dong. Kalau nggak dia sengsara atuh. Kan gitu. Kayak Samuel dijadiin imam, apa yang harus dilakukan? Si Hana pergi jahit baju baju imam mamahnya untuk membuat anak ini latihan jadi imam. Nah, kan gitu. Sehingga yang nomor dua adalah harusnya kita belajar dan berlatih untuk memberikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik, bukan belum tentu kita menjadi yang terbaik, ya. Tuhan menuntut kita excellent, tidak perfect. Ya, we have to be excellent karena kita berlatih untuk itu. Ya, makanya Tuhan Yesus juga bilang, kamu mau ikut aku? Sangkal dirimu. Jadi, aduh cinta gue nih Tuhan, forget it gitu. Serius. Ya, kalau Tuhan, ya, jadi Tuhan melatih kita tuh apa menuntut kita itu tahu needs-nya, hatinya Tuhan di mana. Lalu yang kedua, sediakan dirimu untuk berlatih. Jadi, oh kita terpanggil untuk menginjili. Pernah latihan menginjili enggak? Sungguh-sungguh belajar firman Tuhan tidak? Nah, ntar dulu ya. Nah, sama nih tadi ya. Jadi kita tahu kebutuhannya. Engkau mau nggak belajar sungguh-sungguh memanfaatkan waktumu di China ini dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab sama Tuhan, tanggung jawab sama orang tua, belajar yang baik, betul-betul untuk memberikan yang terbaik. Nah, yang ketiga baru deh kita bisa bilang hati ya. Karena kalau kita punya hati, kita suka, wah kita akan extra mile dong. Memiliki gitu ya, ownership, kreatif, passionate, playful gitu kan. Nah, kita akan, wah jumpalitan dah gitu ya, seneng gitu. Tetapi ingat, nggak boleh itu menjadi nomor satu. Yang harus kita betul-betul gumulkan tuh apakah kebutuhan realnya. Lalu mari kita belajar dan kita berlatih, lalu baru kita extra mile. Yang keempat itu baru duitnya. Ya, duit itu adalah berkat dari Tuhan, hasil dari kerja keras kita. Saya selalu bilang dalam bisnis, profit never be a purpose. Nggak boleh jadi tujuan. Ngapain bikin bisnis supaya untung? Kan gitu ya. Itu namanya engkau akan menghalalkan segala cara untuk untung. Ngapain bikin bisnis? Karena ada kebutuhannya, Bu. Aku harus begini, begini, begini. Ini banyak yang diperlukan. Banyak orang yang kita bisa tolong dengan bisnis ini. Tuhan kasih rezeki nggak? Kasih rezeki, puji Tuhan ini bisa ada profit, kita bisa kembangkan bisnisnya, kita bisa sustain dan lain sebagainya. Sehingga profit itu tidak boleh menjadi tujuan. Harus itu adalah berkat yang Tuhan kasih, yang kita syukuri, yang kita nikmati, yang kita bagi. Kalau jadi bos jangan pelit ya, bagi jadi saluran berkat Tuhan kepada anak-anak buah semuanya. Lalu bagikan itu, jangan naikkan harga tinggi-tinggi supaya semua konsumen itu mendapatkan berkat Tuhan dan memuji Tuhan. Gitu ya. Nah, sehingga kita kembali ke urusan ikigai ini ya. Ini yang saya rasakan teman-temanku semua, saya sendiri ya mendapat banyak berkat dan dengan melihat ikigai ini sebagai sesuatu yang bisa
dilihat secara biblical gitu ya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Saya pernah, saya bagi pengalaman ya. Em, Sebelum bagi pengalaman deh, ada pertanyaan lagi nggak? Saya stop share dulu ya, supaya kita langsung diskusi. Kalau ada tanya, saya kasih pengalaman-pengalaman yang real. Nah, jadi teman-teman, saya mau menutupnya dengan dua ayat. Yang pertama ini ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saya mau tanya nih teman-teman. Kita tuh suka berpikir bahwa hidup yang kekal itu adalah sesuatu yang akan kita dapati nanti. Kalau kita udah mati, baru kita masuk ke dalam eternal life, kan gitu ya. Sebenarnya kalau kita cari definisinya, nah ini definisinya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah, nah ini kan definisi nih, hidup yang kekal itu. Jadi hidup yang kekal itu apa? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita semua pasti sudah kenal Tuhan, bukan? Dan kita kenal Tuhan Yesus sebagai orang yang sudah Tuhan utus, benar nggak? Betul kan? Ya. Nah, berarti hidup yang kekal itu kapan terjadinya? Begitu kita kenal Tuhan, begitu kita terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, hidup kekal itu terjadi sekarang. Ya kan? Ketika kita masih hidup, ketika kita masih bernafas. Nah, sehingga ketika kita masih hidup ini, kita sedang menjalani hidup kekal kita. Kalaupun nanti kita mati nih ya, kan mati fisik, kita sudah menjalankan hidup kekal kita. Nah, makanya selagi kita hidup, ya, selagi kita di dalam daging ini, kita harus bisa tanggung jawab sama Tuhan. Latihan, kan gitu. Ini gladi resiknya nih, job on the job training kita nih sekarang. Kalau nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah jago gitu ya untuk memakai mindsetnya Tuhan, the right mindset tadi, untuk tidak lagi memakai our own mindset, tetapi mindsetnya Tuhan. Itu sudah kita pakai dan kita latihan sekarang. Salah, gagal kayak tadi ya, misalnya Marta masih berjuang ini kan untuk gimana nih kan, nggak apa-apa, tetapi kamu masih pursue hatinya Tuhan, masih, karena kita udah kenal dia, makin hari makin kenal Tuhan, makin kenal hatinya, makin sejalan dengan dia, hidup itu enteng kok, karena kita sudah menjalankan hidup kekal itu sekarang. Ya, nah makanya jangan lagi melenceng ke kanan kemari kalau masih hidupnya consumerismnya tinggi gitu ya, masih spendingnya macam-macam. Belajar hemat, belajar untuk bisa prihatin, belajar untuk lihat ke kiri dan ke kanan, mulai berhemat uangnya kita pakai untuk sesuatu yang lain gitu ya, yang pakai penginjilan, pakai tolong orang, pakai macam-macam gitu ya. Stop beli baju contohnya. Saya sudah nggak beli baju tuh udah belasan tahun. Saya potong rambut ini udah lama nggak potong rambut karena yang biasa potong rambut jemaat gereja saya gratis. Ini karena pelayanannya banyak ke sana kemari sampai nggak sempat potong rambut. Intinya saya belajar saya tidak pakai make up contohnya ya, dan saya nyaman dengan hal seperti ini karena supaya kita bisa berhemat. Karena kita bukan bukan kita yang punya uangnya. Kita ini cuman bendahara, bukan? We just a steward kan, yang Tuhan percayakan ya. Nah, sehingga mulailah hidup yang kekal itu dari sekarang. Di sorga nanti nggak ada consumerism loh. Nggak ada Starbucks loh ya. Kita bisa beli kopi 2 kali sehari gitu ya. Bakal apa gitu ya. Mendingan dari sekarang kita mencoba bergaya hidup sederhana supaya nanti kita siap ketika Tuhan datang. Ya. Nah, sehingga tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Itu tadi eh, Martha ya. Jadi kita belajar firman, kita tidak hanya tahu firman, tapi mari kita belajar menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita itu menipu diri kita sendiri. Nah, mari kita berdoa ya. Saya mau mengajak kita baca doa ini dalam hati, karena ini menjadi doa saya untuk kita semua. Inilah doaku. Semoga kasih kita makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kita dapat memilih apa yang baik. Apa supaya kita suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus,
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke moderatornya, silakan. Amin. Terima kasih Bu Angelin buat banyaknya hal-hal yang kita pelajari hari ini, banyaknya mindset-mindset baru yang dibenarkan lagi. Padahal dimulai dari awalnya dari sesuatu yang ikigai itu, dan kita bisa banyak banget ada contoh-contoh kasus yang bahkan Ibu Angelin udah hidupin secara langsung gitu, yang membuat kita sadar kalau misalnya bisa kok kita hidup sesuai benar-benar dengan firman Tuhan, dan kita mau untuk punya hati yang rendah hati untuk turut orang-orang di dunia bisa kasih kayak the framework gitu, tapi kita bisa take that framework to another level yang sesuai dengan firman Tuhan. It's really such a blessing, dan aku percaya teman-teman juga terberkati dari firman hari ini. Ya teman-teman, aku mau ajak teman-teman, kita mau say thank you first to Gwendolyn. 1, 2, 3. Tadi kepikiran kayak misalnya aku punya hati, aku pengen banget misalnya melayani lewat bidang apa, tapi aku nggak jago, tapi aku mau belajar alasannya. Nah itu gimana? Gini, jadi kita clear dulu ya, tahu dulu needs-nya ya. Nah, ketika kita tahu needs-nya, misalnya tadi kita bicara, oh kita mau bantu orang miskin. Sebenarnya bantu orang miskin itu hanya duit kah? Kan enggak kan? Enggak kan? Kita kan Tuhan pilih kita jadi steward kan? Kita jadi bendahara ya, jadi penata layan ya. Steward harus menghasilkan steward, bukan menghasilkan beggars. Nah, coba direnungkan dulu. Sebagai penata layan, kita harus menghasilkan orang lain menjadi penata layan juga. Steward, produce, stewards pakai S ya. Nah, kita nggak boleh kasih orang miskinnya tetap miskin. Terus kita jadikan dia objek pemberian kita gitu ya. Kita nggak melakukan kerja kita dengan baik artinya. Kita menghasilkan mendidik menjadi pengemis. Nah, sehingga ketika Marta punya hati untuk orang miskin, tantangan saya adalah apakah hanya kasih duit itu solusi? Enggak kan? Kamu bisa ajarin dia, misalnya ya, mencarikan lapangan pekerjaan, membuat pelatihan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, nah dari sebanyak itu solusi, nah which one yang kamu jago dan hatimu ada? Kan gitu. Jadi kita bisa tolong dari berbagai sisi gitu. Gitu kan? Nah, jadi itu ya, jadi contoh saya ya, saya bantu orang miskin. Saya bantu orang miskin nggak kasih duit loh. Saya kasih dia ide. Saya datang rumahnya, saya liatin, aduh ini kayaknya begini nih nggak beres nih ya. Coba kita perbaiki dulu ya, jorok-joroknya dihilangin dulu. Nah, terus kemudian duduk, saya akan tanya dia, kamu bisa apa yang bisa dilakukan, apa yang saya bisa bantu jual misalnya. Nah, saya nggak kasih duit loh, gitu. Jadi bagaimana kita, nah itu kan talenta. Nah, baru talentanya keluar kan, hatinya keluar di situ ketika kita tahu the needs gitu. Hati kita bisa tolongin dengan talenta kita. Tetapi yang kita perlu mesti tahu nomor satu itu adalah keterbebanan itu loh. Hati yang Tuhan berikan, ada orang yang gelisah lihat sungai kotor. Pengen bersihin sungai terus kerjanya. Ya udah monggo kan gitu. Ada yang sebel lihat kemiskinan gitu ya. Ada yang ini ada nyamuk. Ada yang ngelihat apa gitu ya. Anak terlantar misalnya. Bayi misalnya ya, anak jalanan. Ya monggo gitu, mari kerjain gitu. Kita bergerak dari kebutuhan. Termasuk makanan sehat kebutuhan nggak sekarang ini? Kebutuhan. This is bisnis yang bagus. Gitu ya. Bisnis untuk membuat orang itu nggak punya mental health, nah, ya. Jangan HP mulu gitu, tambah stres gitu kan. Nah, coba bikin anak muda kan suka jadi YouTuber lah, apalah, tapi pikirin gitu supaya orang nggak tambah terjebak dalam mental health karena tergantungan terhadap sosial media contohnya. Nah, itu kan the needs. Jadi needs itu nggak hanya orang miskin gitu ya, orang melarat, nggak begitu. Tapi ada banyak. Saya contohnya ya, saya gede di supermarket kan.
Saya selalu berpikir, gue jual apa ya di supermarket ini supaya nggak bikin orang men-trigger consumerism gitu ya. Nah, itu saya pikirin banyak. Gue promosi apa ya? Durian montong atau sembako ya? Kan gitu ya. Durian montong ya laku gitu, tapi orangnya mati semua makan durian montong nanti. Jangan gitu kan. Gue jual sembako aja ah, kan gitu ya. Nah, saya harus pintar berantem di dalam. Menggunakan semua talenta bicaraku, influencingku, meyakinkan orang bahwa ini harus kita lakukan gitu kan. Saya gunakan semua talenta saya. Tapi kita tahu dulu needs-nya. Kalau saya di supermarket, saya harus berjuang untuk itu. Keisha, ada pertanyaan? Ayo silakan. Ya, Bu. Bu, jadi eh kalau aku ada merasa kayak I have this one bukan bukan one sih kayak ada sedikit terbebani tapi belum sampai terbebani sampai gimana tapi kayak aku mau one day kayak bisa bangun kayak panti asuhan. Hmm. Tapi I don't see where this can like memang sih aku nggak nyari profitnya tapi kayak gimana ya? I I know that is a need and Hmm. I like it because kayak aku melihat kayak aku suka anak kecil terus aku ya melihat kayak mereka perlu aja kayak another home gitu. Terus aku juga maybe I'm good at like talking with ya benar can it be sustainable gitu. Ya, perlu di ini, di startnya tuh dengan something small ya. Contohnya kamu bikin TPA dulu. Tahu TPA ya? Tempat penitipan anak. Contohnya, misalnya di Jakarta, saya mengalami itu melihat ya teman. Saya kebetulan tidak punya anak ya, tapi teman-teman yang punya anak itu selalu kesulitan. Mereka kerja, terus nggak bisa menyusui anak. Nah, lalu saya pernah pernah menjadi salah satu konsultan di JNE. JNE itu ekspedisi ya. Nah, mereka mengeluarkan satu ekspedisi yang CSR gitu adalah untuk menjemput susu ASI dari ibunya gitu ya supaya menyusui anaknya. Nah, itu kan salah satu contoh bentuk nyata ya, peduli dan duit gitu. Nah, sama teman-teman saya yang punya baby itu sebenarnya sangat-sangat tertolong kalau kita bisa bikin tempat penitipan anak itu di seputaran Sudirman kalau di Jakarta ya. Sudirman, Kuningan, pokoknya offices gitulah. Sehingga mereka bisa drop anaknya ke situ, terus mereka bisa kerja, siang makan siang bisa nyusuin anak, sore bisa bawa pulang cepet gitu ya. Dan mereka bisa di jalan gitu kan. Nah, sebenarnya kita perlu bikin loh kecil-kecil gitu di beberapa gedung. Nah, mulai dari satu ruangan, satu babysitter ngurusin misalnya 10 anak gitu ya. Cukup untuk satu gedung aja. Nah, mungkin kita bisa lakukan seperti itu dulu untuk membuat ini dan itu yang dibutuhkan. Mereka nggak butuh panti asuhan. Mereka Hmm, butuh tempat penitipan anak. Jadi kalau hatimu ada di anak-anak dan merasa kesian gitu ya, mulai dari itu dulu. Nah, ini terjadi subsidi silang. Misalnya kita bikin metodenya gitu. Anak orang kaya misalnya gitu ya, ada charge-nya sekian. Tetapi misalnya kita donate 10% dari jumlah anak ini kita boleh kasih kepada orang yang kurang mampu misalnya. Nah, itu bisa terjadi kan. Nah, bikin tempat penitipan anak. Ya, kalau Tuhan gerakkan dan kemudian kita lihat lagi needs yang lebih besar, start panti asuhan. Lalu bikin foundation gitu kan. Mungkin perlu menjadi penyumbang dana supaya itu bisa sustain dan lain sebagainya. Jadi you cannot do by yourself gitu. Kecuali jadi filantropis ya, duitnya banyak ya monggo aja gitu. Tapi kalau enggak, kita harus berpikir gimana ya caranya. Nah, hatimu itu bikin taruh di proposalnya. Why gitu kan? Ada berapa jumlah anak, mengapa dan lain sebagainya, mereka datang dari mana dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan. thank you, Bu. Semoga menolong ya. Banget. Thank you. Oke. Oke, Hans, silakan. Let's Ya, go. halo Bu. Oh, Ya, halo. yang beda ya. Oh, ya. Ya, jadi kan aku mau nanya. Tadi kan untuk Ikigai yang prioritas paling paling apa keempat itu adalah uang ya.
Tapi kan kita kembali lagi, kita hidup di ini ya, dunia yang memang apa-apa perlu uang gitu. Memang Hmm. nggak semua hal bisa dibeli uang, tapi ya tetap ya kita semua perlu uang untuk hidup gitu. Nah, Oke. yang kepikiran yang tadi tuh adalah kasus-kasusnya adalah bisnis yang mungkin non profit atau NGO gitu. Hmm. Kira-kira ada nggak sih bisnis yang mungkin bisnis komersial tapi ya keempat-empatnya jalan, maksudnya tetap prioritas satu itu tadi needs, kedua ini ya, dan keempatnya itu adalah uang gitu. Hmm. Iya, ada Iya. contoh-contohnya gitu. Saya kasih contoh ya gini. Hmm. eh eh, Gini ya. Dalam tahap pemula, seperti saya kan nggak tahu nih kalian masuk kerja itu mungkin belum kerja ya sekarang sebagian ya. Nanti baru masuk kerja kan memang gajinya upah minimum kan gitu ya. Itu kan mode-nya survival. Ya, mode-nya survival. Tentunya kalian butuh uang gitu. Eh, Ketika kita nanti berkarir makin lama makin tinggi, duit itu sudah tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, sekarang Hans kan pasti bertanya waktu kita mula-mula ya. Nah, waktu kita mula-mula memang tentunya kita butuh uang dan itu satu hal yang sah gitu. eh, di 2 Tesalonika 3 mengatakan, 1 Tesalonika 4 dan 2 Tesalonika 3 mengatakan supaya kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Ya, salah satu tujuan kita bekerja adalah bisa afford our own, gitu ya. Nggak jadi beban bagi orang lain. Jadi pengangguran jelas nggak bisa kalau kamu nggak kerja nggak usah makan, kan Rasul Paulus jelas sekali ngomong seperti itu. Tetapi jangan kerja kita itu nggak cukup, terus kita jadi beban bagi orang lain. Tentunya begitu. Jadi nomor satu yang paling realistik adalah gini. Ini 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 kebutuhanmu ya. Ini gajimu. Biasanya kan kena begini ya. Tapi selalu yang kita tuntut nih dari kebanyakan anak-anak yang saya mentorin ya, yang dimauin tuh gajinya naik gitu. Pertanyaannya adalah kamu bisa turunin ini nggak? Kan gitu. Iya kan? Ini ketemu begini nih ya. Yang kita mau selalu gaji naik. Kadang-kadang gaji itu nggak bisa naik. Yang harus kita lakukan, turunkan kebutuhan. Berhematnya tuh di situ gitu ya. Nah, ini sangat subjektif ya, sangat masing-masing daripada kita gitu ya. Tapi berapapun gajimu, itu kamu harus bisa berhemat. Ya, kalau kita cuma gaji hanya cukup hidup sebulan habis something wrong. Something wrong ya. Jadi kitanya yang harus berganti gaya hidup. Gitu. Nah, jadi dalam kasus kita baru pemula kerja, tentunya kita perlu uang. Ya, dan dalam hal ini mungkin belum moodmu untuk melakukan yang lebih besar daripada itu karena dirimu sendiri masih membutuhkannya. Kamu sendiri dalam dalam ikigai itu masih di needs. Kamunya yang di needs. Karena kamu lagi butuh duit buat dirimu sendiri. Jadi itu menjadi needsmu. Gitu. Dan Tuhan memang suruh kita untuk bisa bisa mandiri kan, tidak nyusahin hidup orang lain gitu. Jadi dalam hal ini ya sudah, kerjalah untuk dapat uang untuk bisa hidup. Boleh kok, sah kok. Nggak dosa itu. Gitu ya Hans. Nangkep ya? Gimana Hans? Hans jangan ngambek dong. Gimana sih? Oh iya, nangkap Bu. Anggap Ya, ya, jadi kalau ya. memang kamu masih di needs, kamu sendiri kebutuhanmu masih menjadi kebutuhanmu, ya sudah kerjalah untuk dapat duit gitu. Tetapi kamu masih sadar ya, jangan mentang-mentang gitu kan, terus mengumbar nafsu, terus bilang masih needs terus gitu. Itu nggak benar ya. Kamu sendiri yang harus tahu berapa sih kebutuhanmu gitu. Harus harus potong gengsinya.
Ayo, silakan. Ada yang nanya lagi? Nggak pernah tanya sebanyak ini. Oh, Ayo, ya, silakan. Namamu siapa? Aku nggak bisa yang manggilnya. aku, yang aku lihat kayak dari nggak tahu ya, mungkin Joanne. Joel. Oke. aku Joel. Joel. Oke. kalau misalkan kan tadi katanya kalau misalkan kita daripada mau naikin eh gaji, kita turunin needs kan. Tapi Ya. kalau misalkan kita turunin needs, ntar kita udah gak dibutuhin gimana? Nggak dibutuhin gimana? Kan kalau misalkan Jadi kayak kita kasus pribadi, bukannya kayak you as a person, maksudnya kayak lifestyle you yang dikontrol. Spendingmu, oh spendingmu diturunin. permain, thank you. Thank you Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi. Oke. Yuk. Bu, Ya. tanya Bu. Soal kan tadi pertama kan about what the world needs kan, keterbebanan ya kan. Mhm. Em, Kayak kan di dunia ini ada banyak kan keterbebanan. Maksudnya kayak how do you identify kayak apa sih yang sebenarnya kayak keterbebanan yang kayak Tuhan kasih ke kita. Maksudnya kayak apakah ya udah doa, puasa, cari Tuhan mau apa atau kayak bagaimana sih bisa cari tahu keterbebanan ini? Ya, saya langsung kasih contoh tadi ya yang saya mau ceritain ke kalian ya. Sebentar, izinkan saya sharing screen ya. Nah, ini contohnya nih. Gimana sih caranya nih? Mana dia? Oke, ini ya. Oke. Nah, saya pernah satu ketika begini, teman-teman. eh Gimana ceritanya ya? Oh, gini. Saya kerja di satu perusahaan, eh, saya sebutin mereknya aja lah ya. Saya kerja di Unilever. Unilever itu perusahaan nomor satu di Indonesia zaman itu ya. It's a very great place to work gitu. Dan saya posisinya senior manager dan terus saya cerita tadi bahwa saya tuh disayang-sayang gitu karena saya datang dari middle career recruitment. Nah itu satu ya. Yang kedua, rumah saya tuh di Fatmawati. Kalau teman-teman yang familiar sama Jakarta, saya di Fatmawati. Kantor Unilever itu di Gatot Subroto, cukup jauh. Kalau untuk ke kantor itu saya harus berangkat jam setengah 6 pagi atau jam 6 pagi untuk sampai tidak terlambat. Ya, saya orang yang sangat punktual dalam hal ini. Jadi nggak mau telat. Sehingga saya harus berangkat setengah 6 atau jam 6 paling telat. Nah, suami saya tuh musisi, teman-teman. Dan dia itu selalu pulang tuh tengah malam, jam 12, jam 1 malam gitu ya. Sehingga kami tuh nyaris tidak bertemu. Karena saya wanita karir, suami musisi, dan dalam keadaan seperti itu, rumah tangga kami mau bercerai. Karena kami tidak punya anak. Dan kondisi itu udah sangat-sangat parah gitu ya. Nah itu, berarti needs-nya apa dalam hal ini? Kebutuhan keluarga kan? Sebagai orang Kristen, sebagai istri, siapa yang harus tunduk? Saya bela karir saya, atau mentang-mentang suami artis, dia harus nurut gitu. Gua kan punya penghasilan lebih gede dari lo, kan gitu. Gimana? Nah itu ya, secara biblical, saya yang harus dipatahkan. Karena saya istri, dan saya harus tunduk sama suami saya. Ya, nah sehingga em, singkat cerita, saya harus tahu saya mesti cari tempat kerja yang dekat sama rumah. Jadi suami saya nggak larang saya bekerja. Tapi kami ini makin jauh karena kami tidak bicara satu sama lain. Ya dia pulang mau pagi gitu, saya udah berangkat pagi-pagi nggak pernah ketemu. Nah akhirnya saya berdoa itu berpuasa dan Tuhan tuh pimpin bahwa carilah kerja yang dekat rumah. Oke, nah ketemunya apa yang dekat rumah? Makro, saudara-saudara. Makro udah mau bangkrut waktu itu. Dan kacau balau banget gitu gajinya separuh gaji saya. Intinya begitulah ya. Nah, that's the needs. Ya, perusahaannya mau bangkrut, tetapi perusahaannya dekat sama rumahku. Sehingga aku bisa meninggalkan rumah setengah 8 tidak terlambat. 8 kurang 10 saya udah sampai kantor. Dan saya tetap harus bisa jadi teladan di kantor. Dan saya bisa breakfast with my husband. Dan paling tidak bisa chit-chat lah pagi itu gitu ya. Nah, itu harus saya belain. Nah, jadi ini benar-benar contoh saya meninggalkan Unilever untuk pergi ke makro
Dan saya berkantor di Makro dan untuk nomor satu menyelamatkan rumah tangga saya dengan kapasitasku sebagai seorang istri. Gitu ya. Nah, puji Tuhan, it works gitu. Nah, kemudian Tuhan berkati saya di Makro. Ya, di Makro itu aku punya prestasi yang luar biasa. Turn around the company dan company-nya jadi profit. Dan itu menjadi satu catatan prestasi yang luar biasa begitu ya. Yang bagi saya tuh aduh, saya punya privilege lah bisa turn around company gitu ya, dan akhirnya dijual, yaitu dibeli sama Lotte kan. Punya pengalaman gitu, nggak hanya jual produk, nggak hanya jual toko, sekarang jual perusahaan gitu. Itu satu pengalaman luar biasa yang Tuhan berikan. Tapi saya harus tahu itu anugerah, ya, karena memang ada needs-nya yang harus saya fight for. Nah, kira-kira begitu. Nah, termasuk setelah perusahaan itu dijual, dibeli sama Lotte, saya disayang sama Makro kan. Wah, ini anak ajaib nih gitu kan. Jadi ekspatriat ke Thailand. Disiapin segala macam facility di Thailand ya, sampai sudah sewa apartemen, mobil Volvo, segala macam lah gitu ya. Saya disayang-sayang. Nah, sebagai wanita karir kembali, kalau saya di retailnya sampai ke Bangkok, itu cuma satu langkah menuju Eropa, saudara. Dan itu jalan tol gitu ya, dan saya menjadi orang yang karirnya akan melesat sekali di retail Asia Pacific. Nah, kejadiannya adalah kami pergi ke Bangkok karena Makro udah dijual kan. Saya nggak mau kerja sama orang Korea karena orang Korea katanya jahat sama perempuan. Jadi saya takut. Jadi saya bilang, kagak mau. Udah, gue mau kabur aja. Jadi saya pergilah ke Bangkok sama si suami ini kan. Nah, suami saya kan musisi. Dia pergi sekolah musik dong, cari kerjaan dong, ngajar musik ya di sekolah musik. Terus malam-malam dia balik, dia bilang gini, enggak deh, aku balik ke Jakarta aja. Gue nggak ngerti lagu orang Thailand, lagunya lagu Thailand, katanya gue nggak ngerti katanya. Ya sudah. Nah, di situ saya tahu that's not my call. Kembali karena posisi saya sebagai istri, dan itu harus sesuatu yang saya prioritaskan. Itu my needs gitu loh. Ya, ada keluarga yang aku harus berjuang di sini. Bukan perkara uang, bukan suka-suka gue, dan bukan jagonya gue. Gue jago banget. Jago banget. Suka banget. Duitnya banyak. Ayo. But that's not my needs. Gitu. Ya, jadi saya dengan rela hati, saya bilang sama suami saya, yuk kita balik ke Jakarta. That's it. Gitu kan. Sampai di Jakarta Tuhan kasih kerjaan nggak? Kasih, saya jadi marketing directornya Carrefour. Beres urusan gitu kan. Jadi saya nggak bisa claim that's my effort. Enggak, it's just by grace kok. Serius. Nah, sampai di Carrefour, apa nggak lanjut urusannya? Lanjut, itu tadi yang saya cerita, durian montong atau sembako. Gitu. Berantem lagi kan? Berantem terus. Tetapi kita masih tahu apa yang kita berantemin gitu. Dan itulah tugasnya kita di situ. Ya, saya sebagai profesional, saya bukan owner dari perusahaan. Jadi entrepreneur punya game tersendiri gitu ya. Tapi sebagai profesional, saya menantang teman-teman yang mau jadi profesional. Lu layak nggak makan duit itu? Kalau kamu kerja sungguh-sungguh, apa yang kamu beli jadi makanan, ketelannya mulus gitu ya. Tapi kalau kamu kerjanya males-malesan, nggak karu-karuan, kamu nggak layak makan itu. Itu aja ya. Jadi kita harus tanggung jawab sama Tuhan. Nah, kira-kira gitu, teman-teman ya. Ini ini contoh real yang terjadi dalam hidupku. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768.
Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.